Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami senang sekali bisa diajak Cherry untuk datang ke kantornya dan melihat berbagai inovasi dari produk-produk mereka. Tidak hanya itu, kami juga berkunjung ke salah satu wisata yang ada di kota ini, yaitu Wuhu Ancient City. Seru sekali rasanya. Nah, pada episode kali ini, ada sedikit hal yang membuat kami sedih. Penasaran itu apa? Tonton terus videonya. Ya, hari ini adalah hari yang sangat seru. Kenapa tuh, Pak? Karena kita mau test drive banyak mobil Cherry Oh. yang belum launching di Indonesia. Belum launching di Indonesia. Tapi ya, ini kayaknya mesti gue bikin video satu khusus sih tentang test drive mobil ya. Oke. Jadi di video ini kalian akan lihat sekilas aja. Nanti untuk lebih detailnya bisa ke channel YouTube Ridho Hanif. Mungkin akan tayang lebih dulu. Malah duluan. Nah iyalah. Oh iya sih. One Million Journey pasti Iya. masih panjang Tapi, prosesnya. jadi One Million Journey sebenarnya bukan video tentang mobil, tapi tentang perjalanan ya. Perjalanannya. Jadi agak sedikit berbeda memang. Ya tipis-tipis ngomongin mobil boleh lah. Iya, betul. Cuma ya beda. Dan hari ini gue mau balik. Balik duluan, Pak. Iya. Oh iya, benar. Besok ya pesawatnya ya. Besok pesawatnya, jadi gue akan ke Shanghai naik kereta. Cepat. Nanti vlognya akan dilanjutkan oleh Pala dan John sama Riana dari Jajago. Karena ya Kondisi, Pak ya. kondisi. Aman lah. Kita bisa melanjutkan. Kalau Bapak lagi ada kerjaan atau mana. Bisa kita Kayak explore kemarin sendiri. mertua gue meninggal, balik, ya wes. Aman Gimana aja, lagi? aman aja. Namanya kondisi. Kopi dulu kali, kopi ya. Gas. Ibarat sayur tanpa garam, itulah yang nantinya akan kami rasakan saat Ridwan bilang kalau dia akan pulang duluan karena ada masalah penting. Tapi untungnya kami pernah merasakan ini sebelumnya saat One Million Journey Tour de ASEAN. Jadi kami tidak perlu bersedih karena perjalanan ini masih akan terus berlanjut. Ini ya, kita baru masuk mobil ya. Nah. Ini kan kita dapat halangan dari sebelah nih. Ya ini kagak kena matahari langsung. Nggak kena matahari langsung, Ya, tapi body ini dipegang panas banget deh. next time aku mau coba taruh adonan roti atau adonan itu kayak donat itu. Bisa kayak ngembang sini. Matang. Jadi ya bikin panas itu bukan cuma direct sunlight, tapi environment. Asik, gelombang panas. Jadi dari tutup pun ya udah kehalang sama gedung itu masih panas. oh pantas orang bilang gelombang panas. Hah? Yang orang bilang ya apa? Yang gelombang panas menyerang daerah apa itu heat kan? wave. Heat wave ini. Iya loh, ya ngeri banget ya. Panasnya tuh beda loh. Oh iya. Itu bukan dari mataharinya, ada gelombangnya juga. Mantap. Ayo silakan di depan. Thank you Pahan. Oke. Oh, lightning kali kelihatan gesek-gesek. Oh, Iya, tau lah. Tinggal beli padahal ya. ya itu namanya orang. Tapi kayak kalau buat ini ya, kalau buat americano, gua lebih seneng kopi dibanding Ruising Latin Woi. Coffee. Tapi kalau buat kopi santan udah Ruising paling benar. Racing, udah pakai bahasa lokal pak. Ini udah diurus parkirnya? Udah Pak, di hari pertama udah. Terima kasih. Kok kenapa dia berhenti? Panas kali, nggak tahan dia. Itu Exit namanya. Itu adalah brand dari brand mewahnya Cherry. Macam Toyota dan Lexus. Lu bayangin mobil depan kita ini yang sebelah kanan itu yang 1.6 290T 290 Nm. Kita 390 yang itu 400. Lebih gila pak. Lebih gede tenaganya. Dan itu bensin ya. Biru soalnya. Oh, kenapa sinyal kita tak bergerak ya? Sinyal apa? Kayaknya emang dari sini tuh Iya, spirai pun emang naik. sama dari malam nih, ecok dia.
Wah, kami tidak sabar melihat mobil yang akan dipakai untuk test drive. Karena pasti mobil ini tentunya bukan mobil yang sudah dijual di Indonesia. Ini layar repotnya. Oh. Oh, udah bisa. Setelah dibantu Ya itu Setelah udah dibantu. panen lagi. dan diklakson 2 kali Oh iya iya. as usual. Tapi di Wuhu ini nggak ada yang klakson loh. Mana? Nggak Kemarin diklakson. Oh ya tadi kemarin. Ini nggak diklakson kita. Apa karena hotel kali ya? Tapi ini hotel itu yang masuk mobilnya mewah-mewah, perhatiin deh. nanti bagus dong. Apa segini di sebenarnya? Mana? Di sebelah kemarin. Oh, ya udah sih bawa dulu. Kalau nggak ada topi sih. Sedih. Hatiku sedih. Malam ini jam berapa dirimu? Jam 9. Malam. Malam. Ini berapa? Oke. Perjalanan kali ini menuju Cherry International Park akan sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Dikarenakan saat kami tiba dan semalam tadi, penginapan kami berbeda. Untungnya tidak cukup jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit saja dengan jarak tempuh 12 km, kami akan sampai di sana. Nah, udah sampai kita di tempat yang kita akan test drive mobil, John. Aku mau bawa satu lah. Nih, ada Tigo 4 CSH, udah pernah coba dong. Ini Luxit R7, udah coba juga. Oh, ini yang R7 bener. Ini yang bisa nyetir sendiri nih. Terus ini Tigo 9, ini Tigo 8 CSH, R7 lagi. Can we park here? Park here? Oke. Oh, parkir itu bahasa Inggris. Park here. Park here, parkir. Oh, aku baru tahu Oh iya sekarang. bener juga. Parkir. Park here. Oh iya parkir. Oh, baik tukang park here. Oh iya. Dan inilah Cherry International Park, lokasi pusat penyelenggaraan acara festival dan pameran produk yang berlokasi di Wuhu, Cina. Tempat ini berfungsi sebagai pusat tampilan berbagai jajaran kendaraan dan inovasi terbaru dari PT Cherry Automobile. Fasilitas ini menjadi bagian dari strategi global Cherry dalam memamerkan ekosistem teknologi cerdasnya. Cherry International Park ini berfungsi sebagai tempat festival yang biasanya diadakan oleh Cherry dengan mengundang dari berbagai negara serta memperlihatkan pameran dan prestasi lini produk dari Cherry. Tidak hanya itu, Cherry juga fokus pada kolaborasi teknologi cerdas di tingkat global, termasuk kemitraan dengan perusahaan teknologi seperti Huawei dan Alibaba, serta aktif memproduksi mobil di Indonesia. Jadi itu adalah mobil yang disiapin buat kita test drive ya. Ada Tigo 4 CSH atau Tigo Cross yang hybrid. Tapi kayaknya kita nggak bikin video itu karena udah pernah. Terus sebelahnya ada Luxit R7. Dia tuh bekerja sama Huawei ya. Dia bikin mobil ini tuh bisa nyetir sendiri. Jadi nanti kita akan nyobain jalan-jalan di area Wuhu ya, tanpa supir. Jalan sendiri mobilnya, keren nggak? Nah sebelahnya Tigo 9, Tigo 8. Nah ini kenapa dia jalan ya? Itu dia nyediain dua karena ada dua jenis interior ya. Yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya putih. Oh dia jalan sendiri nggak pakai supir. Terus ya itu mobil kita sih kalau yang itu ya. Nah sama adek gue pengen liatin ke kalian. Karena ini tempat. Yah, oi bukain. Lupa gue dia mesti pakai. Nah, dia mesti pakai perintah wajah ya. Ini ada Jeku J5. Dimana yang masuk ke Indonesia itu versi yang full EV. Nah di sini ada yang pakai mesin 1.6 turbo yang kayak dipakai sama Tigo 8 kita. Bedanya di apa? Di grillnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang EV bentuknya kan kayak rata gitu ya, keren ya. Ya kalau yang non EV dia grill biasa, ada radiator gede dan kawan-kawan ya, sama dikasih aksesoris. Nah sama ini nih. Ini Omoda 7, mobil yang kemarin ditunjukin waktu gue diundang sama Cherry 2024 kemarin. Sekarang ini mobil udah dijual, baik di Cina maupun di negara luar, tapi yang setir kanannya belum ada. Kalau menurut gua ini cocok masuk ke Indonesia, ya. Cuma dia nggak 7-seater. Jadi kalau 7-seater lo beli aja Tigo 8, kalau yang 5-seaternya ini nih. Karena dia punya powertrain yang sama seperti Tigo 8. Dia pakai plug-in hybrid dan bisa jalan 90 km tanpa harus pakai bensin. Jadi PHEV dia. Dan ini kemarin udah dipakai 9 negara buat maraton ya. Ini kemarin negara Australia yang pakai. Jadi waktu April kemarin
ada mobil-mobil begini, jurnalis dari 9 negara itu touring naik mobil ini di Cina. Ya, jalan 1000 kilo kalau nggak salah untuk membuktikan dalam satu tangki itu bisa jalan sampai berapa kilometer. Dan yang menang kalau nggak salah kemarin dari Chile. Tapi yang gue paling suka adalah bentuknya bagus interiornya tuh kayak gitu. Cakep ya? Minimalis, modern. Wah, asik banget nih. Dikasih kesempatan buat test drive salah satu mobil mereka, yaitu Luxus R7. Ini adalah mobil kerjasama antara Chery dan Huawei. Tahu kan yang bikin handphone itu? Nah, karena videonya sudah pernah tayang sebelumnya, kita kasih cuplikan sedikit ya. Dan kalian juga bisa langsung tonton di deskripsi di bawah. Xiaomi kan bikin mobil ya kan? Nah, ini nih saingannya Xiaomi, cuma buatannya Chery bekerja sama dengan Huawei, namanya Luxit. Yang sedan namanya S7, yang SUV namanya R7. Dan kita akan nyobain mobil ini nyetir sendiri tanpa gua ada di balik kemudi, jadi dia akan jalan sendiri ya. Right now it's self-driving. The Oh, car is driving by themselves. nyetir sendiri pak. Keren. And he can recognize the light signal. Oke. You can see here. Yeah. Yeay, nyetir sendiri. Yeah. This is my hand, and I step nothing. Oke. Just drive us to the destination by themselves. Gua nggak tahu ini mobil bakal masuk ke Indonesia apa enggak, dan kayaknya kemungkinannya nggak gede kalau buat masuk ke Indonesia. Dan kalau masuk pun juga gua nggak yakin apakah self drivingnya bisa diterapkan di Indonesia ya. Tapi gua udah coba sendiri mobilnya melewati traffic yang super padat dengan banyak motor-motor listrik, orang. Wah, ini keren banget sih. Bayangin aja ya, bisa nyetir sendiri dari tempat ke tujuan tanpa kita harus injek rem dan setir. Bener-bener canggih sih ini mobil ya. Lampu merah dia bisa berhenti, bisa jalan otomatis, dan kita juga bisa nyusul truk atau mobil yang ada di depan kita. Nah, tapi tetap ya teman-teman ya, walaupun bisa disetirin, kita tetap harus ada di balik kemudi dan juga tetap matanya awas ke depan jalan. Dan asiknya lagi nih, kita sambil jalan bisa sambil ngelihat lirik lagu di speedometer. Keren ya si Luxit R7 ini. Nah, setelah test drive Luxit R7, kami balik lagi ke Chery International Park buat ngobrol sedikit dengan teman-teman dari Chery perihal rencana dan inovasi ke depannya. Seru banget! The Tigo 8, 8L. and the model is for you. Yeah, thank you. Dapat Tigo Thank you 8. visiting our L. company. Thank you. Kalau di Indonesia namanya Tigo 9. Oh, bisa dibuka nih tuh. Wow. Kita bisa buka pintunya kah? Yeah, you can. You can. Wow. That, I don't know how to open it. Tigo Transform. Oh. Yeah, you can. Oh, bisa dibuka. Open the trunk. Okay. Really? Wow, amazing. Woi, tuh lihat ada baterainya lagi di bawah. Wow, amazing. Oh, ini juga bisa dimainin nih. Naik turun ada suspensinya dia. 然后我们没有礼物，就去 Tuh. 办公室 Wow. Tigo 8L. Kalau di Cina jadi Tigo 8L. Wow. Jadi ada banyak sekali nama di sini ya. Oh, keren. Wow. Thank you. Okay, we're so appreciate that you can visiting us. Thank Ya, you. Terima kasih. Say terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. This is Ricky. And this small gift is for you, John. What is this? What is Lancho this? Ramen. No, lancho ramen. 铁画 is a eye picture. Okay. It's one of a really Chinese cultural legacy. The Chinese cultural legacy is iron picture. Maybe you can display in your home or something. Iron picture. Huh? No, it's Right, really, just open. just open and then see what it. We'll get the Chinese legacy ancient picture Iron one. Alright. Wow, the packaging is so exclusive ya.
100% gold, 24 carats. Yeah. It costs around 100 million yuan. Thank Yeah, you very Chinese much. yuan, RMB. Yeah. Wow, amazing. Yeah, it's not true. It's not true. You can sell this in Indonesia and buy Tigona. Wow, amazing. Because it's like a 1 kilo of gold. Wow. All right. And I already have a gift for you. Hey. So this is batik. Oh, batik. Batik Yeah. for you. Thank you. This is batik. Outer batik. Yeah. Hey, good. You speak good. Terima kasih. Good. Please repeat again how to say. Terima kasih. Terima Thank you. kasih. Terima kasih. You speak so good. I love this one. Open it. Try it. Try it right now. Yeah, right now. I love it. So cute. It's outer. Yeah. I will wear it right now. Wow, it's so cute. Yeah. It's like Is it this. fit for you? Maybe it's really suitable, I think. Yeah, I became Indonesia right now. Wow. Wow, amazing. I love it. I love it. You look like Rich Brian. Really? Rich Brian. Wow. Okay, like, No, it's just outer. yeah, just okay, I Just got it. outer. So you need to I put love something it. inside. Yeah, I got it. I love it. Thank Say you, what? thank you, everyone. Say what? Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Okay, so that's all for today. See you again, Ricky. Maybe see you at the Thank you end very of much. October. End of Oktober ya. Yeah, and actually, JJAW. yeah, in ecosystem. Jakarta Auto Week. Jakarta Auto Week end of November. Okay. Yeah, we will launch our new brand, the Oh. Labas LA. Advertisement, right? Yeah. We will launch our LA and with the price, and also we will launch. Oktober ya. Yeah, October. No, November. November. The end of November at the Jakarta Auto Week. You Okay. can expect it. Wait. That's a Is it one okay of. to put in the video? Is that a secret? It's not secret. It's not secret. I Okay. need you to promote our brand, the Labas. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, bro. Yeah. Thank you. Alright, see you later at Jakarta. Yeah. We learn Indonesian, alright? Yeah. And what? Learn Indonesian. Indonesian. Yeah, of course. Learn Bahasa, right? Bahasa. Yeah. bahasa. I know. The first. At first I learned the city name Bagus. and the people's name is really hard to remember. Yeah, It's very easy. Very easy. Yeah, because there is no present and there is no present, past or future. The same, and there is no gender. Yeah. Okay. I mean, like a French, you have a gender, right? Yeah, we have he and she. We have nan and ni, right? Ah. Danren and yuren. We don't have that. All we have is hey, kawan, Yeah. friends. Very easy Indonesia. Yeah. Okay. All right, we'll see you later at Jakarta. Thank you Yeah. very See you later. much. Yeah. See you later. See you. We'll wait for you at See you. Jakarta. All right? Okay, next October. Maybe next month. Yeah, October, right? Okay. Yeah, October existing conference we were held in here, and also we will launch our brand in end of November. So that's all. Thank you. Thank you. Bye bye. Wah, terima kasih Cherry karena dikasih kesempatan buat test drive mobil-mobil yang ada di sini. Namun kami tidak bisa berlama-lama di sini karena kami harus berangkat lagi untuk mengantar Ridwan menuju stasiun. Jadi kita udah selesai tadi ya, nyobain mobilnya, sama tadi kita habis di sneak peek mobil apa aja yang akan launching di Indonesia dari Cherry. Nah, sekarang kita mau ke stasiun kereta karena tadi gue bilang gue ada urusan di Jakarta ya, nyokap gue lagi sakit, adik gue juga nikahnya dimajuin ya, jadi kita mau jalan sekarang. Cuma ini si Pala kemana? Gue mesti ngejar kereta. Aduh, Pal, aduh, ayo buruan, gue tungguin kereta nih. aduh, mules Pak. Ih, gimana? Iya, aduh, diare nonstop ini Pak gua. Bolak balik toilet mulu. Kacau. Buruan lu minum obat dulu. Apa obat apa nih emang ada? Nggak usah panik. Hah? Nih, gue udah sediain Entrostop buat stop kejutan diare kayak lu gini nih. Tuh. Pas banget bawa untungnya ya. Yaudah, minum duluan Gih, biar stop diare lu. Jadi kalau gue baca tuh ya, Hah? Entrostop tuh bisa berhentiin diare. Karena ya, diserap dulu tuh racun sama bakterinya. Terus, abis dikeluarin racun dan bakterinya,
baru di stop di arenya. Udah Pak, udah minum Pak. Nah, Aman berarti nih abis ini nih. aman. Kagak bakal bolak-balik nih, udah stop langsung nih. Udah. Diare gue nih. Aduh, repot banget Gue emang kalau tungguin diare. kereta. Yuk, buruan. Gas nih. Ah, udah. Akhirnya ternyata yang gue bilang kan, Apa? hal yang paling seru kalau diundang sama Cherry buat gue ya, Apa? kita bisa ngeliat mobil yang akan diluncurkan, Wow. tapi kita nggak boleh bilang-bilang. Oh, wow. Ya kan tadi ada. Ya, kita udah tanda tangan NDA belum sih? Udah lah. Udah kan? Iya nggak boleh lah kalau lu bocorin. Wow, saya dapat informasi sangat penting. Nggak, sebenarnya nggak cuma Cherry ya, rata-rata tuh beberapa pabrikan juga ngasih kita tuh kayak, oh ini preview kayak gini. Cuma kita belum boleh bilang aja. Yeah. Konfidensial. Mantap. Gimana rasanya ngeliat sesuatu yang konfidensial? Sesuatu yang sangat rahasia tuh sangat menarik buat dilihat, Pak. Nah, coba kita tahu ya nanti di akhir tahun sama tahun depan itu mereka bakal keluarin mobil macam mana. Ya, gue tuh sebenarnya pengen ikut sampai Shanghai. Tapi Anda pergi dulu ke Shanghai. Iya. Karena dari Wuhu nggak ada flight direct. Oh. Jadi flight itu harus dari Wuhu ke Shanghai atau Wuhu Beijing. Nanti ada Beijing Shanghai ke Mending langsung direct aja. atau ada dari Wuhu ke Bali. Oh, jauh tetap direct ya, tetap transit. Jadi gue pilih Shanghai Jakarta langsung. Shanghai naik kereta. Oke. Itu tuh cuma sekitar 2 jam pas sejam gitu ya. Cepet Oke, lah. Keretanya kan KCIC, kereta cepat. Cepat Indonesia Cina. Bukan, kereta cepat Cina-Cina. CC. Ya. Bentar, ya. ini belok kemana? Ini belok kemana ya? Kita mau kemana lo? Lokasinya? Tak muncul di map kawan. Muncul nggak di peta? Coba tanya kru yang mana sih railway stationnya ada 2. Tapi nggak sini dekat East Entrance Exit 1 parking lot. Tanya si kru deh atau siapa, kita kemana jalannya? Ntar gue masih rute di stasiun. Ketemu kan? Enggak, ada 2, ada yang ini, ada yang 1. Tapi menurut gue sih bukan yang Subway ya, yang biasa. Judulnya apa di situ di mapnya? Wuhu Railway Station. Coba tanya si kru atau tanya si 7,8 kilo. Dekat kok. Dari sini sekitar yang 19 menit 20 menit. Yang mana? Ini kita kemana? Belum, Cepat. Ini tinggal terus doang. Terus kemana namanya? Kiri kanan. Sama lu. Di kiri kanan. Jadi kiri kanan ya? Bingung gua. Kayaknya kanan nih, Mas. Kalau salah Farhan aja. Nah, ini Enggak, kiri. Kenapa? Karena itu lampu merahnya deket. Yeay. benar kan? Tuh, sebenarnya gue pengen ke Shanghai sih. Ya, Ya sudahlah. namanya juga ada hal dada. Namanya. Bener kan? Ya. Ya benar. Jadi cara bacanya adalah kan tadi di lampu merah tuh. Ya. Mana yang paling deket? Luar biasa. Tebakan Bapak benar. Nggak pakai tebakan tuh, pakai logic. Asik. Nyaman. Let's go. Kita ke Mana? Wuhu Station. Perjalanan menuju stasiun akan memakan waktu sekitar 23 menit dengan jarak tempuh sekitar 13 km. Mungkin kami akan lebih cepat sampai di sana karena lalu lintas Wuhu kalau sudah menjelang malam tidak begitu padat. Pal. Cabut duluan. Wih, hati Pak. Lagi ya. Juga, Titip perjalanan. Siap. Tinggal satu kota lagi kok Pak. Enggak dong, 2 kota dong. Kan Oh, iya, sebelum 2 kota. Shanghai ada 1 tempat Oh, iya. peristirahatan lagi. Cuma gua titip lu jangan yang aneh-aneh. Enggak. Soalnya dia nggak bisa aneh-aneh juga. Mobil kita sudah dilengkapi dengan GPS dari Kemi X40. Dia nggak cuma bisa ngelihat lu di mana, Pak, Canggih banget lagi ya. tapi dia bisa ngelihat mobil ya, kamera depan, kamera dalam secara live. Live Pak. Iya, jadi nggak cuma dicatat tapi bisa dilihat secara live dan direkam. Tolong Mat, jangan kemana-mana Mat, macam-macam Mat, jangan Mat. Ya, jadi jangan macem-macem ya. Aman Jangan Pak. bohong. Udah, hati-hati Pak. Tapi selamat menikmati, semoga semuanya lancar. Amin ya Allah, sampai finish Pak. Finish. Sampai mobil Gua di shipping. duluan. Ya. Nah, siap. Terima kasih banyak. Hati-hati di Kayaknya gue jalan. mesti ganti yang ini deh. Ini kertas ya. Ada yang plastik nggak atau apa gitu. Di tengah canda dan tawa yang masih tersisa, sayangnya satu dari kami harus pulang terlebih dahulu. Bukan karena lelah, bukan karena menyerah, tapi karena ada hal yang jauh lebih penting menunggu di rumah. Ya wes, sampai sini aja.
gua, tapi videonya masih berlanjut ya. Bye John. Sehat-sehat. Sampai bertemu 2-3 bulan deh sekarang. Ya, makasih ya. Makasih ya. Sampai ketemu Kok lagi. setiap season kita selalu begini ya? Pasti ada momen tengah jalan dia hilang gitu loh. Enggak dong. Jadi gua bukan hilang, gua cabut duluan. Kemarin ya di Singapura, aku bangun tidur, Riko udah hilang dah. Ah, kemana Riko? Ah, lu emang nggak sadar? Aku tahu kau lagi kesan dusuk, jadi kau hilang besok pagi. Oh ya wes, Sen. Sampai jumpa ya. Hati ya. Ya. Mana si Pala? Oh, Pala enggak, Pala tadi terlalu sedih dia. Oh ya udah, dadah. Dia malu lagi nangis Pala. Ya wes, sampai jumpa lagi. Dadah. Dan dengan kepulangan Ridwan terlebih dahulu ke Indonesia, serta sampainya kami di Wuhu mengantarkan duo Tigo ke kampung halamannya, 1 Million Journey kami nyatakan selesai. Ada campuran rasa haru, bangga, dan bahagia. Seumur hidup kami mungkin inilah salah satu mimpi besar yang menjadi nyata. Nyata senyata-nyatanya. Semua bermula ketika kami mencoba melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sabang menggunakan mobil. Mimpi itu perlahan jadi nyata. Tapi dikarenakan COVID, mimpi itu harus kembali tertunda. Bertahun kemudian, mimpi yang kami rawat itu kembali jadi nyata. Mulai dari latihan overland dari Klaten ke Bali, dan kemudian akhirnya bersama tim 1 Million Journey, kami beranikan memulai perjalanan ini. Dimulai dari edisi Sulawesi, dari Makassar sampai Manado. Putaran roda mulai terasa menakjubkan. Menemukan budaya dan bentang alam yang sangat menakjubkan. Kami mulai candu dengan perjalanan yang panjang. Lanjut dengan Borneo 360, menelusuri jejak budaya Pulau Kalimantan secara menyeluruh. Tidak hanya soal Indonesia yang indah, tapi kami juga berhasil membawa cerita ini melintasi Malaysia dan Brunei Darussalam. Cerita berlanjut ke Semenanjung ASEAN, berbicara tentang keragaman budaya, kulinernya yang menakjubkan, dan tantangan baru yang selalu mengiringi perjalanan kami. Langit biru menyapa pagi, keramaian kota penuh arti, lampion terbang menari-nari, jalan sempit penuh cerita. Lalu perjalanan kami teruskan demi membawa mimpi ini ke level selanjutnya, menembus batas-batas yang lebih luar biasa lagi. Cina. Melangkah jauh, oh temukan dunia baru. Cina penuh warna dan cahaya, langkah kecil buat cerita besar. Sebuah cita sederhana untuk membawa pulang kampung mobil yang menemani sejauh ini. Kami memang belum menempuh 1 juta kilometer. Kami memang belum memenuhi kriteria sebagai overlander sejati. Tetapi kami bisa melewatinya. Waktu berlari, mengejar mimpi di negeri ini. Suara erhu bawa Perjalanan ini resmi berakhir, tapi tidak dengan mimpi-mimpi kami selanjutnya. Semoga masih ada kesempatan untuk mewujudkannya. temukan dunia baru. Cina penuh warna dan cahaya, langkah kecil buat cerita besar.
Terima kasih juga kepada para sponsor yang selalu mendukung kami selama perjalanan ini, seperti Cherry, Mesin HL, GPS ID, CAF, Autoglow, Entrostop, Castrol, Furukawa Battery, dan masih banyak lagi. Terima kasih sebesar-besarnya karena tanpa mereka kami tidak akan bisa sampai ke sini. Perpisahan bukanlah akhir. Itulah kalimat yang kami percayai setelah mengantar Ridwan ke stasiun. Jadi kami harus melanjutkan perjalanan ini dengan kembali ke hotel. Oke, ini hari keberapa, John? Aku lupa. Ridwan semalam udah pulang Yoi. karena ada keperluan dengan keluarganya dan juga ada kondisi darurat. Dan hari ini kita akan jalan sendiri berdua, John. Yoi. Kita berdua aja untuk menyelesaikan 1 million journey back to China. Yes. Sebenarnya udah selesai, kita udah sampai Wuhu, cuman karena besok kita akan mengatur shipping di Shanghai, kita akan ke Shanghai. Betul. Hari ini panas banget, John. Banget. Berapa sekarang? Tiap hari kayaknya panas. Tiap hari gini mana pernah dingin? Udah 33 nih, udah 33. Hari ini kita akan coba ke Suzhou dulu, John, sebelum ke Suzhou. Shanghai, Suzhou. Jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 2 jam 48 menit perjalanan dari sini. Oke. Kita akan ke Suzhou karena di sana itu ternyata bagus, katanya bagus. Gue cari-cari info. Oke. Dan ada dan dia disebut sebagai Venesia dari timur. Woi, sungai-sungai laut. Ah, bukan laut sih, danau-danau sungai-sungai gitu. Boleh. Tujuan gue sebenarnya pengen banget ke sana tuh ada namanya Museum Sutra, Silk Museum. Oh, yang orang bilang pedangan sutra itu ya? Ya, karena ternyata di Suzhou itu pusat pembuatan sutra terbaik di Tiongkok. Oh, menarik. Cuman sayangnya tutup Nah, kau tak suka ngomong ya, udah. hari Senin. Kau udah Ternyata sama kayak museum di Indonesia, Udah, Senin tutup. Jadi gua akan coba ke namanya ada Tiger Hill di sana. Oke. Itu ada pagoda miring katanya, mungkin kayak Menara Pisa, tapi karena cuaca begini, ini cuaca kacau banget ya. Kalau kita jalan-jalan di luar tuh nggak kuat banget. Jadi kita coba lihat ke sana dulu, kalau bagus sih kita turun, atau kalau lu nggak mau turun nggak apa-apa, John. Gua sama tim videographer akan Orang coba. yang ngomong dari tadi tuh, dia kemarin tepat karena kena head stroke. Jadi kau jangan banyak dengar kata-kata dia. Kita coba dulu aja. Karena sayang kalau kita nggak mampir ke Suzhou katanya. Oke, Oke. lanjut, go, gas. Perjalanan masih berlanjut. Kami memulainya dengan destinasi kota selanjutnya, yaitu Suzhou. Berjarak kurang lebih 277 km dengan jarak tempuh sekitar 3 jam, kami tidak sabar untuk melihat apa yang menanti di kota itu. Setengah perjalanan menuju Suzhou, mendung, Chan! Akhirnya, tapi dia mendung tetap tak dingin, tetap panas. Tak guna hujan sih itu, benar. Bingung aku. Mendung, Chan! Dengan panas menyengat selama hampir 5 hari di salah jalan kita sepertinya, John. Aku udah bilang, kamu kok nyetir. Kita skip berapa menit? Tak lah, apalah, paling dikit doang. Ya tipis-tipis lah. Biarin lah, yang penting ke arah sana. Perjalanan menuju ke Shanghai Suzhou ini sekarang udah lebih ramai. Jadi secara pemandangan alam kurang. Dalam pemandangan alam kurang, betul. Jadi gitu-gitu aja. Betul. Terus di Suzhou tuh kota katanya banyak perairan danau-danau kecil gitu, John. Makanya aku katanya mau nyek laundry, tak usah aku bilang. Kita cuci di paret ya, macam cuci sungai. Orang Cina zaman dulu tuh kayaknya tuh kalau begitu ya. Back to the Chinese. Oke, kita nginep semalam di sana. Semoga seru dan tidak terlalu panas ya. Min. Oke, Amin, semoga amin. nih agak-agak hujan biar agak adem lah. Nah, sudah setengah perjalanan kami menuju Suzhou. Mungkin karena kami sudah terbiasa pindah dari kota-kota selama di Cina, pemandangan akhir-akhir ini terlihat menjadi biasa saja. Walaupun perjalanan sore ini bisa dibilang cukup syahdu, namun sebelum kami sampai di kota selanjutnya, kami akan mampir sebentar di sebuah rest area yang menurut kami rest area ini berbeda dari yang lain. Ya, gini kita lagi perjalanan menuju Suzhou. Masih kurang 2 jam lagi, 100 km lagi. Tiba-tiba ketemu rest area yang keren banget penampilannya dangdut. Lihat kayak kastil gitu, dan di dalamnya itu ada mall. Kita udah habis dari sana tadi karena turun buru-buru ke kebelet kencing.
dalam langsung makan dan kayak mall gitu, bagus. Dan di seberangnya itu ada danau yang gede banget. Itu kalau nggak lihat danau ya, karena gue lihat di map itu bukan laut, danau. Dan selama perjalanan nanti kita juga akan ketemu beberapa danau besar, danau kecil juga kita akan lewatin. Dan memang Suzhou itu dikelilingi oleh perairan dan danau kecil, kayak gitu. Habis ini kita melanjut perjalanan langsung ke hotel aja, karena kayaknya cuaca juga mendung-mendung syahdu gini, mendingan bobo. Kalau malam ada tenaga, kita akan coba kunjungi beberapa kanal yang ada di sana. Karena memang Suzhou itu juga terkenal dengan kota-kota yang banyak sekali kanal. Jadi jembatan-jembatan tua, kanal-kanal tua juga ada di sana, kayak gitu. Yuk. Rest area sangat umum di sepanjang jalan tol manapun di Tiongkok, sehingga biasanya tidak ada yang memperhatikan kecuali benar-benar membutuhkannya untuk mengisi bensin bahan bakar mobil atau sekedar tidur siang. Namun, rest area Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur ini tidak kalah populernya dengan tempat wisata, terutama selama liburan hari nasional. Bahkan pada akhir tahun 2020, tagar Jiangsu Highway Service Area are the best in the world menjadi tren di aplikasi Twitter Cina, yaitu Sina Weibo, dengan mencapai 280 juta kali tayangan. Yo Qingchong, mantan kepala Departemen Transportasi di Provinsi Jiangsu, mengatakan bahwa jaringan jalan tol mulai terbentuk di Provinsi Jiangsu pada tahun 1980-an. Dan pemerintah daerah sangat memperhatikan tahap perencanaannya. Rest area di provinsi ini dibangun sedemikian rupa sehingga menonjolkan gaya Jiangsu. Selain menyediakan layanan bagi pengunjung, rest area wisata ini juga berfungsi sebagai jendela untuk mengenal kota dan kabupaten tempat mereka berada. Keluar dari rest area, takjub banget. Ternyata kita ngelewatin danau yang kalau di peta, Ya, sebenarnya di peta itu kecil nampaknya. Kecil ya, tidak besar-besar benar. Cuma aslinya gede banget. gede banget. Dan dari tadi tuh kami bilang, wah ini laut. Rupanya danau. Gue juga tadi ngecek dulu pas mau ngomong, ini danau ini. Dan kita akan lewatin danau yang lebih gede lagi. Ada Di depannya, heeh. Oh, wow. Dan ini jalanan kayaknya melintasi danau atau pinggir danau lah ya. Oh iya, Dan gede banget itu. ini danau kecil, di depan lebih gede lagi, Taihu. Tidak tahu Taihu. Tahu. Oh iya, Suzhou itu pas di sampingnya danau gede ini ya, danau raksasa ya. Danau raksasa itu. Wow. Nah, aku bilang ke Bang Pala, itu ada kapal-kapal gede. Berarti mereka cuma muter di danau itu, muter, tak kemana-mana. Iya, betul. Dan ini kayaknya tambak-tambak nih, Joni. Iya. Tambak-tambak nih. Aku pertama kali lihat ada ekskavator di atas kapal di atas danau. Ngapain ya? Dia ngapain ya? Apa ya nak kau gali, Bang? Tuh, dia gali Iya, sesuatu. benar-benar tuh. Benar. Oh, iya, gede banget ya. Iya. Tapi lu pernah ke Danau Toba? Belum, makanya penasaran. Segede apa Danau Toba? Gede banget. Macam Bahkan nyampe sisinya pun, salah satu sisinya gue pernah kagak kelihatan ujungnya. Oh, Asli. Ini masih kelihatan ujung Masih lah ya. kelihatan ujung-ujungnya masih kelihatan. Danau Toba tuh nggak kelihatan. Tapi Danau Toba ada kapal tongkang banyak nggak? Kayaknya adanya kapal Roro deh. Oh, Roro doang. penyeberangan ya. Untuk penyeberangan ke Pulau Samosir juga. Berarti sekarang di bawah ini juga banyak ikan tuh ya, ikan nila sama ikan red devil ya. Red Devil MU dong. MU lagi dibahas, kalah lagi semalam. Mantap. Baru mulai musim kalah mulu, udah biarin deh. Ya gitu, nih masih tadi nambah ya, harusnya tinggal satu jam berapa gitu. Ya. 2 jam lagi, Ya. macet kayaknya. Macet di Suzhou. Macet hari Senin orang kerja. Wah, ternyata perjalanan panjang menuju kota Suzhou ini diakhiri dengan traffic yang cukup ramai. Jadi mau tidak mau kami harus melewati ini untuk bisa sampai ke hotel beristirahat. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan lebih, karena tadi macet banget, ternyata menuju Suzhou tuh macet banget. Sampai juga di Suzhou dan kita sudah sampai hotel. Hotelnya bagus banget. Harganya cuma 460-an, percaya nggak percaya. Bintang 3. Niatnya mau explore, cuman kayak udah malam dan udahlah. Besok aja kayaknya explore sebelum kita jalan ke Shanghai, karena dari sini Shanghai harusnya tinggal 2 jam lagi hanya. 2 jam kurang. Jadi malam ini istirahat aja. Besok kita akan berjalan ke Shanghai sambil mampir ke beberapa objek wisata kalau cuacanya mendukung. Karena hari ini, tadi kita sempat ke kantor Cherry lagi karena ada urusan. Itu panasnya bukan main. Jadi hari ini kayaknya udah pada tepar semua. Jadi mendingan istirahat langsung aja. Dilanjutkan besok
Kita akan coba explore Suzhou, habis itu langsung ke Shanghai. Akhirnya, kami sampai di hotel di kota Suzhou. Dikarenakan macet saat masuk kota ini cukup lama, mungkin kami akan langsung beristirahat dan mulai eksplorasi esok hari. Perjalanan kami pada episode kali ini cukup sampai di sini. Kami senang sekali akhirnya Duo Tigo bisa mampir ke kampung halamannya. Kami cukup bangga bisa sampai ke sini. Walaupun kami sedih juga kalau kami harus berpisah dengan Ridwan. Namun, perjalanan harus tetap berlanjut sampai ke titik akhir. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin memesan kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode bonus. Mendekati garis finish, John. Betul, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari, sehari ini kita akan coba ke Shanghai. Bukan coba sih, kita akan ke Shanghai. Memang wajib ke Shanghai dah. Oke, sorry, tadi kami lagi berkelahi sedikit. Karena Bang Pala membandingkan Shanghai dengan Cakung. Kok nak kesal kan? Itu ada. Ayo melangkah jauh, oh temukan dunia baru, Cina penuh warna dan cahaya, langkah kecil buat cerita besar. Langkah kecil buat cerita besar.